Hai teman-teman semua. Jadi dalam tugas geografi kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil pengamatan kami melalui sebuah video. Jadi disimak dengan baik ya. Tanpa berlama-lama lagi, kelompok kami akan menampilkan hasil monitoring dan evaluasi kota Denpasar. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali, sehingga menjadikan Denpasar sebagai pusat dari berbagai sektor seperti sektor pemerintahan, pusat sektor perdagangan, pendidikan, bahkan pusat sektor pariwisata. Sebagai kota dengan penduduk terbanyak setelah Buleleng, tentu perlu diadakan monitoring dan evaluasi yang memiliki tujuan dalam membantu pembangunan kota Denpasar yang menyongsong berbagai sektor kehidupan, terutama sektor perekonomian. Salah satu pusat perdagangan yang ada di kota Denpasar adalah kawasan Gajah Mada Heritage dan sekitarnya. Di sepanjang jalan tersebut, ada banyak toko yang berjualan berbagai macam hal seperti kain, restoran, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Di kawasan ini pula, terdapat sebuah pasar yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pasar Badung. Setelah kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2016, pemerintah kota Denpasar berusaha untuk memperbaiki penataan pasar dan sekitarnya agar kegiatan pasar lebih efektif dan modern demi memajukan perekonomian kota Denpasar. Pusat perdagangan yang lain di Denpasar adalah Mall Matahari Duta Plaza, Mall Ramayana, Level 21 Denpasar, Plaza Renon, dan Living World Mall Denpasar, serta masih banyak lagi. Denpasar sebagai pusat pendidikan memiliki 412 sekolah yang tersebar di seluruh kota Denpasar, yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan 46 universitas. Banyaknya fasilitas pendidikan yang disediakan diharapkan dapat memajukan sumber daya manusia agar Denpasar menjadi kota yang maju. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan seperti disediakan rumah sakit umum dan puskesmas-puskesmas yang tersebar rata antar daerah. Denpasar sebagai pusat pemerintahan Denpasar terletak di daerah Renon. Dengan dijadikannya Renon sebagai pusat pemerintahan, dapat menjadikan kota Denpasar menjadi jauh lebih tertata. Apalagi dengan jalan di sekitar Renon yang dibuat lebih lebar sehingga dapat menghindari terjadinya kemacetan di jam-jam pergi atau pulang kerja. Di depan kantor gubernur terdapat lapangan Puputan Renon yang menjadi salah satu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ada dua, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Di Denpasar sendiri, ruang terbuka hijaunya sudah mencapai 36% dari jumlah wilayah, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 16% ruang terbuka hijau privat. 20% dari ruang terbuka hijau diantaranya adalah lapangan Puputan Renon, lapangan Puputan Badung, dan Taman Kota Lumintang yang dapat diklasifikasikan sebagai kawasan hijau taman kota, rekreasi, dan kegiatan olahraga. Lalu ada pemakaman atau setra, persawahan atau perkebunan, hutan mangrove, dan pulau taman kecil yang biasa ditemukan di tengah jalan raya atau persimpangan. Sedangkan 16%-nya adalah ruang terbuka hijau privat yang terdiri dari halaman di kawasan rumah perkantoran, perdagangan, dan kawasan industri pariwisata. Selain kawasan terbuka hijau, ada juga kawasan lindung. Kawasan lindung di kota Denpasar terdiri dari sungai-sungai dan hutan mangrove. Kawasan yang dilindungi dapat dilihat di website tarubali.com. Dideskripsikan juga peraturan zonasi seperti larangan membuang sampah dan pendirian bangunan. Hal ini dilakukan agar ekosistem SDA terjaga dan menghindari terjadinya bencana. Lalu kami juga melakukan evaluasi langsung ke beberapa tempat di pusat kota. Apakah pemanfaatan ruang sudah dilakukan dengan sesuai atau belum? Yang pertama, ada di lapangan Puputan Renon. Lapangan ini luasnya mencapai 3,26 km persegi. Lapangan ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti lapangan basket dan lapangan voli yang terpisah. Jalan aspal yang menjadi trek jogging, lapangan khusus upacara bendera lengkap dengan tiang benderanya, area bermain anak-anak, dan area yang difasilitasi alat olahraga. Area lapangan lainnya biasa dipakai untuk olahraga lainnya seperti sepak bola, senam, yoga, dan lain-lain.
Fasilitas pelengkapnya yaitu tempat mengisi ulang air minum. Hal ini diberlakukan untuk mengurangi pemakaian air minum kemasan yang dapat menimbulkan sampah plastik. Namun sayangnya, saat kami berkunjung, alat tersebut rusak. Ini menjadi PR buat pemerintah agar segera diperbaiki. Lalu disediakan pula tempat mencuci tangan dan tempat sampah. Fun fact, tempat sampah harus berjarak maksimal 30 langkah dimanapun kalian berada. Jika dijumpai setiap pagi maupun sore hari, lapangan ini tidak pernah sepi pengunjung karena fasilitas yang disediakan lengkap sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Lokasi selanjutnya kami pergi ke daerah Sanur, tepatnya di sepanjang Pantai Segara Ayu. Jika pernah berkunjung ke Pantai Sanur, salah satu atraksi paling populer adalah kegiatan bersepeda. Ada banyak sekali orang yang menyediakan penyewaan sepeda. Hal ini diminati oleh para pengunjung domestik maupun internasional. Namun, tak sedikit pula orang-orang yang berjalan kaki atau pedestrian. Sedangkan, jalan yang disediakan hanya satu petak jalur yang lebarnya sekitar 2-3 meter. Tak jarang ketika sedang bersepeda, pejalan kaki menjadi penghambat bagi para pesepeda. Akhirnya pada tahun 2021, dibangunlah trotoar baru untuk membagi antara pejalan kaki dan pesepeda. Diharapkan dengan adanya pembangunan ini, wisatawan semakin tertarik untuk mengunjungi Sanur dan memajukan Denpasar di bidang pariwisata dan ekonomi. Sekian video pembelajaran dari kami ucapkan terima kasih.